hari Sabtu tanggal 5 Oktober pukul 5 sore. Kemudian akan diadakan kembali sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan hari Minggu depan, yaitu tanggal 6 Oktober. Untuk waktu selanjutnya bisa dibaca di waktu yang kita terima ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 72 ayat 18 sampai dengan 19. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih letih mereka karena segala perbuatan mereka yang menyertai mereka. Kita akan menaikkan lagu pengakuan dosa dari KPPK 184.
pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa untuk segala pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita kembali akan mendengarkan sebuah pujian. disampaikan oleh Evangelis Becky Suti, kita akan mendengarkan satu buah pujian.
Pujian yang indah. Terima kasih untuk Ade dan Pak Yun sudah mempersiapkan kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Kami boleh berdiam diri sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini akan memberi kami kekuatan, iman kepada kami, sehingga iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan, yang senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala peristiwa kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus juga bagi kami semua, sehingga ya Tuhan kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius. Bagian yang akan kita renungkan pagi hari ini dari 2 Timotius pasal yang kelima sampai dengan 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang
sebagian besar ya saya kira adalah orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, atau saya menyebutnya sesuai tema kita pagi hari ini sebagai murid Kristus. Bapak Ibu ada di sini yang baru 1 tahun jadi orang Kristen? Apakah ada? Tidak ada ya. Ada yang sudah, atau mungkin sudah lama sekali ya, sudah 50 tahun. Ada yang bilang katanya dari lahir juga, dari masih dalam kandungan sudah Kristen. Ya. Iya, karena kan dilahirkan dari keluarga Kristen. Seperti saya, papa mama saya memang sudah Kristen. Saya belum ada, saya belum lahir, mereka sudah Kristen. Memang secara kelahiran di akte surat menyurat secara administrasi pemerintahan ya pasti ditaruh Kristen. Walaupun semua kita tahu kan bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita kapan sih sebetulnya seorang itu betul-betul sungguh-sungguh menjadi seorang pengikut Kristus. Artinya mengenal Kristus, hidupnya dibaharui oleh Roh Kudus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, bukan secara keluarga. Jadi boleh dikatakan belum tentu ya bahwa seorang yang dilahirkan di keluarga Kristen sudah menjadi murid Kristus. Karena persoalan menjadi seorang murid Kristus itu adalah soal keyakinan secara pribadi, iman seseorang secara pribadi kepada Tuhan. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Karena kita sendiri yang nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi tidak seorang pun yang bisa mewakili kita. Itulah apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kita ketika seseorang itu menjadi murid Kristus, dia percaya karena ada saat, ada waktu di mana orang itu mengaku baik secara mulut atau di dalam hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saat itulah dia bisa disebut sebagai seorang murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke tadi yang saya mau tanya di depan ya. Kita sudah lama kan menjadi orang Kristen. Nah, kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Berapa persen menyenangkannya? Kira-kira? 100%. Waduh, hebat ya. Puji Tuhan ya. Wah, ini bilang 100% ya. Puji Tuhan. Ada yang di bawah 50%? Maksudnya nggak menyenangkannya. Nah, kalau kita baca ya, ayat yang ke-6 tadi dari 2 Timotius pasal yang ke-4, sepertinya ya, kita bisa mendapat kesan sebetulnya kalau ditanya menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang menyenangkan, penuh dengan kelancaran, sukacita, tanpa pergumulan, tanpa aniaya. Saya kira jauh dari itu kan. Karena di sini di ayat yang ke-6 ini tadi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dibilang begini oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-6. Darahku sudah mulai tercurah dan kematianku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus bilang darahku sudah mulai tercurah, ini bukan karena Rasul Paulus mengalami kecelakaan, jatuh, atau dia mengalami sesuatu sehingga ada darah yang keluar. Tetapi darah yang keluar ya sudah mulai tercurah. Maksudnya ini berkaitan dengan nyawanya dia yang sebentar lagi dia langsung bilang kan, saat kematianku sudah dekat, karena berkaitan dengan kepengikutannya kepada Kristus. Jadi
Berarti untuk menjadi pengikut Kristus ini harus dalam tanda kutip ya, jadi siap untuk tercurah darahnya. Dan memang Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari ayat ini adalah kondisi Rasul Paulus yang memang saat itu dalam penjara, yaitu penjara di Roma. Dan nampaknya Rasul Paulus ini sadar bahwa dia tidak akan keluar lagi dari penjara Roma ini dalam keadaan hidup. Karena yang memenjarakan itu pada waktu itu adalah Kaisar Nero. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang sejarah dan di Alkitab, memang tidak semua karena cuma beberapa kaisar kan yang muncul di Alkitab. Tapi di dalam sejarah bahwa memang Romawi itu dipimpin oleh bermacam-macam kaisar. Dan salah satu kaisar yang terkejam pada waktu itu adalah Kaisar Nero namanya. Saya dulu masih kecil, ada saudara saya tinggal dekat rumah, mereka kasih nama anjingnya Nero. Saya nggak tahu waktu itu kan, dia masih anak kecil. Kenapa ya dikasih nama Nero ya? Kan biasa nama anjing keren-keren, Bapak Ibu, betul ya? Kita mau kasih nama bagus-bagus. Kalau kami di rumah ada piara anjing, kasih nama Kimi namanya ya. Maaf ya kalau ada nama sama-sama di sini ya. Karena setahu saya ada nama orang nama Kimi. Ada juga sih, saya pernah dengar anjing nama Lucky ya. Tapi pasti ada kesan yang baik kan, sehingga karena anjing itu dianggap sebagai satu piaraan yang disayangi. Tapi anjing saudara kami ini dikasih nama Nero, ternyata belakangan baru saya tahu kan, setelah SMA atau saya lupa ya kapan mulai saya tahu tentang Nero, karena pasti kan muncul di khotbah-khotbah. Oh dia kaisar ya, ternyata nama kaisar. Dan saya yakin gak ada lagi orang tua sekarang berani kasih nama anaknya Nero. Ya, mungkin paling cocok ya itu dikasih nama ke. Nah sebetulnya gini, kesannya mungkin karena anjingnya memang galak. Karena beda zaman dulu ya, orang piara anjing dengan sekarang. Kalau biasa orang zaman dulu tuh piara anjing cuma untuk supaya jaga rumah, bukan? Supaya bisa menggonggong. Supaya kalau ada orang jahat dia bisa kasih sinyal dia menggonggong. Tapi kalau sekarang beda ya, anjing jadi anggota keluarga di rumah. Bahkan mungkin bisa tidur satu kamar. Nah jadi kesan galak ini ya ya itulah sehingga anjing itu dikasih nama Nero. Dan memang ada seorang yang bernama Nero. Ya, dia di zaman Rasul Paulus, dia itu sekitar tahun 60 ya. Tahun 64 Masehi terjadi kebakaran di kota Roma. Dan waktu itu kaisarnya Nero. Ya, cerita ini terkenal sekali Bapak Ibu, dan siapa yang disalahkan? Orang Kristen yang disalahkan pada waktu itu ya. Karena kan kekristenan itu masih awal-awal kan, tahun 64. Dari cerita itu rupanya sebetulnya si Nero yang membakar ya perkampungan di kota Roma itu, dan karena nanti sudah itu dijadikan istananya. Mungkin koran katanya mirip-mirip di Jakarta kan, kalau mau dibangun sesuatu dibakar dulu begitu. Tinggal cari kambing hitamnya. Dan pernah ada di dalam kisah, dalam cerita ya, di dalam sejarah itu memang betul kota Roma itu terbakar dan orang Kristen yang disalahkan. Sehingga pada waktu itu memang orang-orang Kristen, murid Kristus itu betul-betul mengalami aniaya yang hebat. Termasuk Rasul Paulus di sini. Dan pada tahun 67 Masehi, dan ketika Rasul Paulus itu dipenjara di kota Roma, rupanya inilah yang menyebabkan Rasul Paulus berkata kepada Timotius, darahku sudah mulai tercurah dan kematianku sudah dekat. Jadi Rasul Paulus sudah merasa bahwa oh ya kayaknya saya tidak akan dibebaskan lagi. Bapak Ibu kita tahu ya, para rasul beberapa kali ada yang dipenjara tapi bisa bebas. Tapi kali ini sudah nggak bisa bebas. Dan memang tidak ada di Alkitab ya, tetapi di dalam catatan sejarah bahwa Rasul Paulus itu dibunuh dengan atau dihakimi, dihukum dengan cara dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah ini kondisi orang Kristen pada waktu itu. Termasuk Timotius, termasuk Rasul Paulus sendiri yang sebentar lagi hidupnya akan berakhir.
Nah, jadi bagaimana menjadi murid Kristus yang setia dan tekun di dalam kondisi seperti ini? Apakah mungkin Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ada slide yang saya tempel di situ, Evan bisa minta tolong satu saja slide. Nah, Bapak Ibu mungkin pasti tahu ya ini yang sedang viral. Kalau Bapak Ibu yang update dengan medsos ya, yang sosialita, yang sering scroll entah Facebook, Instagram, TikTok. Karena ini rupanya di Indonesia kan kalau tidak viral, no viral, no justice, gitu kan? Rupanya ada bagusnya juga ya. Karena kalau tidak viral, mungkin peristiwa ini hanya sebagian orang yang tahu dan tidak ada sanksi apa-apa ya atas sesuatu yang terjadi di negara kita yang boleh dikatakan terjadi ketidakadilan. Jadi Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu di Bekasi, jadi ada keluarga Kristen sedang beribadah. Saya tidak baca sampai itu, tapi saya cuma karena baca komen ya, kan biasa komen lebih rame kan dari beritanya. Dan biasa orang di komen itu yang lebih tahu ya update-nya seperti apa. Jadi kalau nggak salah, jadi tetangga dan ibu yang ada di gambar itu ibadah rumah tangga. Dan rupanya kalau nggak salah itu orang Manado. Dan itu mereka gereja, kalau nggak salah ya, gereja Masehi Injil Minahasa. Nah Bapak Ibu itu gereja asal saya. Nah memang di sana kami ada seperti kita ya berjemaat, tapi juga di dalam satu minggu itu ada ibadah keluarga. Mereka sebutnya ibadah kolom karena ya keluarga yang kira-kira misalnya dari sini sampai blok sana itu satu kolom namanya. Kalau di sini disebut kita kelompok kecil apa? Komsel ya. Nah kalau di sana disebut kolom. Jadi datang karena rupanya mereka sudah buka cabang di Bekasi. Nah ibadah di situ. Nah entah kenapa mungkin ya namanya orang nyanyi pasti mungkin keluar suara kan. Kecuali doa mungkin. Rupanya ibu yang ada di gambar itu merasa terganggu. Sehingga terjadi keributan kan. Dan rupanya apa yang terjadi ini divideokan. Kemudian sudah para influencer itu posting di medsos dan karena ternyata ibu ini seorang pegawai negeri sipil. Nah, beda mungkin Bapak Ibu kalau dia bukan pegawai negeri sipil karena di situ kan ada yang mengikatnya, ada aturan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Nah kalau kita baca di medsos itu biasa akan ditulis begini, gimana sih ibu ini kan PNS kan gajinya dibayar dari pajak orang Kristen juga, kok bersikap antipati kepada orang Kristen gitu kan, jadi dia nggak setuju. Dari disitu ada kata-kata dibilang begini, itu ibadah mesti izin. Ngeri juga Bapak Ibu ya kalau kita ibadah di rumah mesti izin kan. Kita ibadahnya kepada Tuhan kok izinnya ke tetangga begitu kan. Nah kemudian ketika ini viral dan akhirnya Bapak Bupati itu ternyata langsung turun tangan. Dan ibu ini ya seperti biasa ya terjadi di negara Indonesia ini, jadi minta maaf. Saya nggak tahu kalau ini terjadi orang Kristen yang melakukan itu. Mungkin minta maaf nggak cukup. Mungkin akan kena pasal penistaan agama. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah bisa next slide, Evan yang balik ke tadi ya. Nah, ini kondisi yang ada di kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun beda ya. Di sana yang tadi saya cerita apa yang terjadi kepada Rasul Paulus, murid-murid Kristus pada waktu itu termasuk Timotius, yang melakukan itu adalah seorang kaisar. Kalau di sini yang melakukan itu rakyat biasa. Sesama rakyat Indonesia yang sebetulnya punya hak yang sama kan untuk kita menjalankan ibadah kita. Nah tapi inilah tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Belum lagi hal-hal yang lain yang kita diperlakukan secara diskriminatif. Nah jadi memang jadi orang Kristen itu atau menjadi murid Kristus itu bukan sesuatu yang lancar, bukan? Saya kira tidak ada hamba Tuhan yang berani ya mengatakan kalau kamu jadi Kristen seluruh usaha kamu akan lancar, pekerjaan kamu akan lancar, hidup kamu akan lancar. Saya kira tidak demikian. Nah pada hari ini kita mau merenungkan bersama ya. Jadi bagaimana
menjadi murid Kristus yang setia dan tekun itu di tengah-tengah situasi yang bisa mengancam hidup kita, seperti Rasul Paulus yang sudah tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang setia? Nah, kita mau belajar melalui nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang tadi sudah kita baca. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, tantangannya memang beda. Ayat keempat sebelum ayat kelima ini, Rasul Paulus menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh Timotius, yaitu apa? Dikatakan ada pada waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinga. Ya, ini mungkin serangan dari dalam. Tapi yang tadi ya, sebetulnya mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak menyukai kekristenan. Jadi nasihat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius adalah kuasailah dirimu di dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata yang dipakai di sini sebetulnya punya arti seperti ini. Menahan diri. Ini arti agak sedikit ini Bapak Ibu ya, agak sedikit lucu ya. Juga tidak mabuk. Jadi kata yang dipakai ini, kata yang dipakai yang diterjemahkan ke dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, kuasailah dirimu itu yaitu artinya menahan diri, tidak mabuk, atau dalam kondisi sadar, berpikiran jernih. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mungkin dikaitkan dengan Timotius sendiri yang secara usia masih sangat muda, sehingga mungkin saja dia mungkin susah untuk menguasai diri. Mungkin tidak sabar menghadapi di situ ada pengajar sesat atau orang-orang yang mungkin secara frontal menentang iman Kristen. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, kuasailah dirimu di dalam segala sesuatu. Ini juga berarti Timotius harus betul-betul fokus. Dia tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Atau dia tetap harus mempertahankan kesetiaan dan berhati-hati dengan pertama ajaran palsu. Tentunya pada waktu itu juga ada Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekarang. Tetapi juga dia harus berhati-hati terhadap segala godaan keduniawian. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah, kita bersyukur ya, kita masih diberilah kebebasan. Sebetulnya kan tantangan yang pertama seperti tadi saya berikan contoh kan, dari luar orang yang tidak menyukai kehadiran kita sebagai orang Kristen. Mereka lihat salib saja sudah ketakutan gitu kan. Kalau bisa jangan lihat salib, karena takut nanti kalau lihat salib tiba-tiba mungkin jadi Kristen, mungkin itu pemikirannya. Kita hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kan bukan cuma itu tantangan kita yang membuat nanti kita menjadi seorang murid yang tidak setia dan tekun. Tantangan-tantangan keduniawian yang sebetulnya ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Godaan-godaan yang membuat kita kemudian berpikir, waduh, bagaimana ya saya mau jadi orang Kristen yang betul-betul tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kita atau di tengah-tengah usaha kita, mungkin kita digoda, kita ditantang untuk berbuat sesuatu yang tidak jujur di dalam pekerjaan atau dalam usaha kita. Demi apa? Demi supaya ya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena mungkin kalau menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan yang tetap setia ya, memegang teguh prinsip-prinsip firman Tuhan, kok jadi lama-lama jadi susah, kok lama-lama jadi sulit. Bapak Ibu Saudara, waktu kami masih melayani di Sumatera ya, di kota Jambi, jadi salah satu kan di sekolah Kristen di sana, yang saya dengar selentingan dari orang tua, kenapa sih nggak mau sekolahkan di sekolah tempat kami melayani? Mereka katanya begini bilangnya, aduh jangan, kalau saya sekolahkan anak saya di sekolah itu sekolah Kristen, ngajarin kejujuran, ngajarin harus berkata benar. Nanti anak saya bagaimana ketika turun ke dunia nyata katanya? Nanti dia bisa ditipu katanya kalau dia terlalu jujur.
Ya gitu kan. Jadi ya sekolah ngajarinlah sesuatu yang bisa, ya dia dalam tanda kutip bukan cerdik ya, tapi licik ya kan. Tapi setelah kita kan diajarkan cerdik ya kan, ada ayatnya ya, cerdik seperti ular kan, tulus. Tapi nggak berarti di situ kan, ada tulus seperti merpati. Nah rupanya ya orang yang bukan Kristen melihat bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang coba kita praktekkan di sekolah-sekolah Kristen belum tentu diterima oleh masyarakat umum. Karena mereka sadari kan bahwa di dunia ini orang itu di luar sana licik. Orang itu di luar sana ingin dia bisa berbuat apa saja demi mendapatkan keuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau yang mengatakan itu sih saya oke-oke saja, kan dia belum percaya. Nah, tapi kan sangat sedih ya kalau yang mengatakan itu adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Saya kira Bapak Ibu Saudara untuk mengajari anak licik, kayaknya untuk kelicikan nggak usah diajari, betul ya Bapak Ibu ya? Itu akan muncul secara alami. Saya percaya itu, karena apa? Kita manusia berdosa. Seorang anak nggak usah diajarin cara bohong, cara nipu, pasti dia bisa. Nggak usah diajarin, karena semua orang sudah berdosa. Entah dia belajar dari teman, entah dia belajar dari lingkungan, atau memang sebetulnya karena di dalam dirinya sendiri, pada dasarnya kan sudah ada benih itu kan, ada namanya kita sebutnya natur dosa. Jadi nggak usah diajarin. Makanya sekolah nggak perlu ngajarin anak untuk licik-licik, nggak perlu. Nanti pasti dia bisa sendiri. Yang perlu diajarin adalah apa yang tidak bisa diajarkan oleh dunia ini. Yaitu sesuatu yang dari Tuhan, yang sudah ditentang karena manusia sudah berdosa, yaitu tentang kebenaran. Bagaimana bisa hidup benar, bagaimana bisa jujur. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita hadapi ya di tengah-tengah, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, bahkan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana supaya seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, kuasai diri di dalam segala hal. Mungkin di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ya, konflik yang kita hadapi, nasihat ini bisa kita praktekkan untuk menahan diri, untuk selalu sadar, untuk selalu berpikiran jernih. Sehingga orang bisa melihat kita adalah murid-murid Kristus yang bukan hanya setia. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara setia kan berarti tetap menetap ya, kayak kita sekarang nih mau setia jadi beribadah di sini. Ya sampai mungkin kita mati kita ibadah di sini. Itu kesetiaan. Tapi kalau ada tantangan satu hari ya, apakah kita akan tekun? Nah, kalau tekun itu berkaitan dengan kalau ada tantangannya. Apakah mau tekun terus? Mau tetap setia? Dan saya kira kita tiap hari menghadapi tantangan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang bisa kita pelajari untuk kita belajar bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang setia dan tekun. Yaitu dikatakan di ayat yang kelima, kalimat yang kedua, sabarlah menderita. Arti kata sabar menderita ini punya pengertian tidak menyerah, tetap setia, terus melakukan tanggung jawab meskipun tantangannya berat, penuh kesulitan dan penderitaan. Sabar dalam penderitaan juga menekankan pentingnya ketekunan iman dalam menghadapi ujian hidup. Bapak Ibu Saudara, inilah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Gak diragukan lagi, Rasul Paulus betul-betul ada dalam penderitaan. Saya kira tidak semua orang yang percaya kepada Kristus di penjara. Tidak semua, dan kita nggak harus juga Bapak Ibu untuk menunjukkan kita sabar menderita kemudian minta di penjara. Saya kira konyol juga ya. Tidak perlu itu kan. Tapi para rasul itu mengalami, termasuk Rasul Paulus. Tetapi betul-betul dia menunjukkan kesabarannya dalam penderitaan. Jadi Rasul Paulus nggak hanya ngomong ke Timotius, kamu sabar ya kalau menderita. Oh, dia sendiri sedang mengalami penderitaan itu. Dan akibat penderitaan itu dia di penjara, itulah yang akan mengakibatkan kematiannya. Bapak Saudara, ketika mempersiapkan ini saya coba baca ya, apa sih yang dialami Rasul Paulus di akhir-akhir hidupnya.
Ya, ada yang mengatakan memang tidak tercatat ya. Saya kira ya, firman Tuhan itu sangat selektif untuk tahu apa yang perlu kita tahu dari Alkitab. Tapi kan pasti ada ya hal-hal yang terjadi yang tidak dicatat di Alkitab. Saya coba cari salah satu catatan yang jadi adalah ada kemungkinan Rasul Paulus juga sebetulnya sebelum dipancung kepalanya dianiaya dulu. Sehingga kalau Rasul Paulus berkata sabarlah menderita, sabarlah dalam penderitaan, saya kira karena dia alami. Dan bagaimana dia bisa kuat? Karena dia menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Kristus yang setia dan tekun itu tidak menghindarkan kita di dalam menghadapi penderitaan. Memang saya percaya Tuhan pasti akan mengizinkan, dan kita punya pengalaman yang berbeda ketika menghadapi penderitaan itu. Karena kita murid Kristus ya, bukan kita menderita karena dosa kita atau karena kesalahan kita. Mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena usaha kita yang mungkin tidak berjalan dengan baik, mungkin di tengah pekerjaan kita, mungkin kita menghadapi bos yang tidak memperlakukan kita dengan adil, tidak membayar kita dengan gaji yang sepantasnya, atau mungkin kadang-kadang ditunda pembayarannya. Padahal kan biasa pegawai itu kan justru banyak utang gitu kan, harus bayar ini, tapi dibayarnya dilambat-lambatin lagi gitu ya, sampai betul-betul akhir bulan itu sampai akhir-akhir gitu ya. Kan sekarang tanggal 29 ya. Saya nggak tahu ada nggak yang telah dibayar sampai tanggal 29, 30. Pokoknya nggak mau rugi gitu ya. Karena mungkin kalau dibayar begitu kan nanti bunganya ini sudah dihitung gitu ya, nantilah tanggal segini dibungain dulu kan. Nah, itu ada yang berpikir seperti itu. Nah, mungkin kita mengalami ya, di tengah-tengah kita bekerja diperlakukan secara tidak adil yang membuat kita itu mengalami penderitaan. Rasul Paulus menasihatkan pada kita semua sabar di dalam penderitaan. Nah, apa yang kita bisa lakukan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami itu? Yaitu kita bisa tetap berdoa. Ketika menghadapi penyakit yang serius, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita kesulitan di dalam pekerjaan dan usaha, kita belajar seperti apa yang dikatakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan? Ketika dia mengalami penderitaan di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara, saya kira tidak ada manusia di dunia ini yang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Kenapa? Karena penderitaannya itu akan menanggung dosa. Saya tidak mengecilkan arti penderitaan yang kita alami. Pasti berat. Ya kan, kalau bisa ya kita minta orang lain aja yang tanggung kan, jangan kita. Tapi saya percaya tidak ada penderitaan yang melebihi apa yang dialami oleh Yesus sendiri, yang adalah Tuhan kita. Ketika ada di Taman Getsemani, yaitu apa? Ketika dia harus ada di dalam detik-detik menanggung dosa kita semua. Kita bisa tetap berdoa ketika kita ada di tengah-tengah penderitaan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjadi murid Kristus yang tetap setia dan tekun? Yaitu melakukan tugas sebagai penginjil dan menunaikan pelayan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, kita berkata, oh ini kan kepada Timotius, kan memang karena Rasul Paulus sebentar lagi akan mati. Dan nanti tugas pelayanan berikutnya akan dilanjutkan, tongkat estafet berikutnya oleh Timotius. Sehingga tugas ini harus dilakukan khusus kepada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi penginjil. Bapak Ibu Saudara, memang di gereja ya, di tengah-tengah pelayanan itu ada orang-orang sudah ditentukan kan, ada rasul, ada nabi, ada para penatua, ada para diaken, ada guru Injil, ada pendeta. Memang itu secara struktural. Mereka melakukan tugas-tugas pekabaran Injil. Tapi sebetulnya kita yang sudah menjadi murid Kristus, bukankah kita adalah orang yang sudah menerima Injil itu, menerima kabar baik itu, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ketika kita terima Injil itu, kita diselamatkan dan kita hidup oleh Injil itu. Dan hari ini memang harusnya seperti itu kan. Kita yang sudah menerima Injil, kita hidup oleh Injil itu. Tapi kita juga harus membagikan berita sukacita itu kepada orang lain. Mungkin tetangga kita, dengan mengajak mereka untuk datang ikut ibadah.
Apalagi kita kan nanti dijemput Bapak Ibu ya. Bisa kan tetangga sebelah, ayo ikut ibadah yuk. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu ya tetangga kita itu sedang mengalami pergumulan apa. Saya banyak mendengar kesaksian, memang ada orang-orang yang diajak ya, mereka tuh mau bunuh diri. Tiba-tiba mereka, sudahlah datang ke gereja. Memang itulah salah satu keuntungan gereja di mall ya. Kalau gereja di sini kan, apalagi kita sudah saling kenal, ketika ada orang baru kan rasa aneh gitu kan. Tapi kalau gereja-gereja di mall itu biasa kan nggak ketahuan nih. Ini siapa, bahkan agamanya lain juga dia bisa masuk. Dan saya banyak mendengar kesaksian mereka itu, tadinya mereka mau bunuh diri, kemudian ketika dengar khotbah, tidak jadi. Malah mereka bertemu secara pribadi dengan Kristus melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau melalui lagu-lagu yang dinyanyikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita nyanyi ya, sebetulnya itu kan kita percaya ada kata-kata di lagu itu kalau itu memang keluar dari satu kebenaran firman Tuhan, pasti mengubahkan setiap orang. Jadi Bapak Ibu kembali ke poin yang ketiga tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi murid yang setia dan tekun? Kita melakukan tugas pelayanan kita yang sebagai orang yang sudah menerima Injil, sebagai orang yang sudah hidup oleh Injil. Kita mau membagikan itu, menunaikan tugas pelayanan. Di dalam gereja kita juga bisa masukkan di dalam tugas-tugas pelayanan, menjadi asar, menjadi orang yang menyiapkan multimedia. Ya tentunya kalau udah Gribar ya ada orang-orang tertentu yang memang sudah dikhususkan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan tema ini, kita boleh terus menjadi orang Kristen yang setia dan tekun. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, pasti mengalami kesulitan. Tetapi kita tahu bahwa setiap kesulitan itu sudah dialami oleh Kristus sendiri. Dia sudah menjalani semua itu. Kita sebagai pengikut Kristus, saya kira tidak bisa kita kemudian menjadi orang Kristen yang mau menjadi orang Kristen yang hidup menyenangkan, hidup enak. Tetapi kita tahu bahwa ada penderitaan yang akan kita hadapi ketika kita mau setia, ketika kita mau tekun. Biarlah Tuhan menguatkan kita untuk terus menjadi murid Kristus yang setia dan tekun. Mari kita masuk di dalam saat ini. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Engkau panggil, sudah Engkau selamatkan, sudah Engkau tebus, kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menjadi murid-Mu yang setia, yang tekun. Walaupun kami harus menghadapi penderitaan, walaupun kami harus menghadapi banyak tantangan, kami sadar ya Tuhan, kami tidak menghadapinya sendiri, tapi kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam kesempatan doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama untuk setiap pergumulan kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam relasi kami, di tengah-tengah keluarga, di dalam kehidupan kami berjemaat. Biarlah Tuhan mau terus menolong kami, memberkati kami. Kami dapat menerapkan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan di tempat di mana Tuhan mengizinkan kami untuk ada, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah usaha, di tengah masyarakat, bahkan ya Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Kami boleh hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami lemah, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berdoa ya Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Pada bulan Oktober nanti ada peralihan untuk pemerintahan dari yang lama kepada yang baru. Memberkati ya Tuhan untuk presiden yang akan memimpin mulai bulan Oktober tahun 2024, Prabowo Subianto. Menyerahkan ya Tuhan untuk kepemimpinannya. Biarlah dia boleh dengan hikmat, bijaksana, dengan adil dan takut akan Tuhan memimpin bangsa dan negara ini. Bersyukur untuk Presiden Jokowi yang sudah selama 10 tahun memimpin bangsa dan negara ini. Kami sudah boleh menikmati setiap hasil pembangunan.
Ada hal-hal yang kurang ya Tuhan, biarlah boleh disempurnakan, diperbaiki pada pemerintahan yang akan datang. Para menteri akan terpilih, boleh dipilih sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Dan mereka tidak memikirkan golongan atau pribadi mereka sendiri, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berdoa ya Tuhan untuk peran aktif setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen di tengah-tengah pemerintahan. Mereka menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Kristus yang boleh memberitakan Injil Tuhan melalui apa yang mereka tampilkan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap perkataan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat di dalam kondisi sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Kami yang bergumul ya Tuhan untuk masalah ekonomi, biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita menutup doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada waktu kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Dan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan menaikkan kembali 1 buah pujian.
Bapak, Kota pimpin ibadah mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan pada saat ini kami memberikan sebagian yang semua berasal daripada-Mu. Berkati Bapak untuk tangan-tangan yang telah memberi, biar persembahan ini akan berguna untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Inilah doa kami Bapak, hanya di dalam Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pengutusan, nanti doa dan pengutusan disampaikan oleh Evangelis Luki Suku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya.